Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom Webinar edisi tanggal 9 April 2022. Tema kita hari ini adalah tentang trading strategi menggunakan RSI yang menurut saya cukup highly profitable ya. Apa saja trading strateginya nanti kita akan bahas hari ini. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah ataupun yang belum menjadi nasabah silahkan bergabung. Dan seperti biasa juga acara ini akan direkam, kemudian hasil rekamannya akan diupload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung ke Telegram Messenger Room kami, silahkan di search di Telegram Messengernya, kemudian ketik @cuancommunity. Jangan lupa untuk follow Instagram kami juga @cuancommunity juga. Bersama kita sekarang ada 25 peserta ya, cukup lumayan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk trading Bapak Ibu. Mari kita mulai. Yang pertama, semua AFL yang ada di kali ini bisa di-download di linknya bit.ly/AFL Cuan Copet. Jadi semua AFL-nya nanti akan bukan akan sih, sepertinya sudah di-upload dan bisa di-download. Kemudian materi kita hari ini, kita akan bercerita tentang yang pertama, candle pattern. Ada 4 candle pattern yang selalu saya pakai. Kemudian exponential moving average ada 3. Kemudian MACD stokastik itu yang kemarin pernah dibahas. Jadi menggabungkan antara stokastik dimasukkan ke rumusnya si MACD. Kemudian strategi menggunakan RSI, dan kalau waktunya cukup latihan soal kayak belajar. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Candlestick pattern ada 4 macam: higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar, dan outside bar pattern. Untuk yang higher high, higher low, nah, ciri khususnya adalah diawali dari koreksi atau bearish. Jadi diawali dari harga turun. Ini untuk reversal. Jadi untuk buy, kemudian dalam kondisi yang rebound reversal, diawali dari kondisi yang bearish atau hanya koreksi. Biasanya saya akan lebih suka untuk mencari yang koreksi saja. Jadi tren besarnya dalam kondisi bullish, tapi dia dalam kondisi koreksi 1-2 minggu terakhir. Tren besarnya mungkin dalam 6 bulan terakhir dia cenderung bullish. Kemudian ada koreksi di 1 minggu 2 minggu terakhir. Kemudian yang kita tunggu adalah candle higher high dan higher low, tentu saja di posisi yang sudah ditentukan ya. Misalkan nanti pakai RSI, nanti ada posisi-posisi di mana yang kira-kira itu kita berharap ada rebound di situ gitu maksudnya. Candle yang kedua itu harus lebih tinggi daripada candle yang pertama. Jadi high-nya naik, higher high. High-nya naik. Jadi candle yang kedua itu high-nya lebih tinggi daripada candle yang pertama. Untuk candle yang untuk low dari candle yang kedua itu juga harus lebih tinggi daripada low candle yang pertama. Jadi higher high dan higher low. Low-nya naik, high-nya juga naik. Oke. Eksekusinya boleh beli seandainya bisa breakout ke atas high dari candle yang kedua. Dan cut loss-nya apabila harga turun ke bawah low dari candle yang pertama. Jadi resikonya adalah dari high di candle yang kedua sampai dengan low dari candle yang pertama. Apakah itu besar atau kecil itu relatif. Jadi tergantung seberapa besar size-nya kita, seberapa besar money managementnya gitu. Kalau dari money management yang dipakai di tim research itu maksimal kerugiannya itu sekitar 300 atau 500 ribu gitu, saya lupa. Jadi pembeliannya itu kayaknya 500 deh. Maksimal kerugian itu adalah 500 ribu rupiah. Jadi pembeliannya itu diatur jumlah lotnya. Gimana caranya supaya ketika terpaksa cut loss, seandainya terpaksa cut loss itu kerugiannya hanya 500 ribu rupiah. Tapi jika untungnya bisa mungkin berapa puluh persen ya. Nah, untuk ini coba bentar.
Seperti biasa, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan langsung dituliskan di kolom chat. Nanti kalau misalkan nyambung dengan materi bahasannya, nanti akan langsung dibahas ya, langsung dijawab. Nah, ini adalah portofolio yang digunakan. Ya, portofolio hasil dari rekomendasi selama 1 bulan terakhir, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kerugian pun maksimal nanti 500.000. Kalau ini kan di bawah 500, jadi masih di hold. Jadi maksimal 500, nanti dia akan otomatis cut loss. Dia pakai auto order LIT, pasang buy pakai LIT, pasang cut loss pakai LIT. Nanti juga kalau misalkan harganya sudah naik, LIT-nya yang sell nanti akan di adjust secara bertahap. Gitu kurang lebih. Ini kondisinya sekarang equity-nya 56, kita pakainya sengaja pakai angkanya nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, tengah-tengah. Jadi awalnya dari 50, kemudian ini jadi 56 di tanggal 9 ini. Sengaja nggak terlalu besar, sengaja nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti mungkin ada Bapak Ibu yang kurang bisa mengikuti. Terus kalau misalkan terlalu kecil nanti kayaknya kok rasanya kayak nggak ada resiko gitu kalau misalkan terlalu kecil. Jadi kita ambilnya yang tengah-tengah aja lah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan harganya atau mungkin floating profitnya sudah misalkan udah berapa puluh persen gitu ya, nanti stop loss atau auto order sell LIT-nya itu nanti akan di adjust secara bertahap, ngikutin low-nya yang baru, mungkin swing low yang baru, atau mungkin ada inside bar nanti low-nya dinaikin, kurang lebih seperti itu. Dan ini semua, ini ceritanya teori lagi. Strateginya itu pakai yang di sini, pakai yang akan kita ceritain selama hari ini. Untuk pembeliannya ya 1 kali hit, 1 kali nembak. Jadi kita nggak beli yang bertahap. Jadi misalkan ada terakhir itu belinya bentar. Kemarin tanggal mulai dari tanggal 4 sampai 6. Oke. Nah, ini jadi ceritanya waktu itu belinya, sih sumbernya LIT-nya nggak kelihatan ya. Oke. Dari tanggal 4. Oke. Nah, ini. Jadi ini ordernya ceritanya. Nah, ini LIT server, ini ceritanya LIT semua. Ini ada satu mungkin karena kelewat ya. Same, ini harus dijual ceritanya. Mungkin LIT-nya kelewat sekali, nggak apa-apa, dijual manual. Nah ini jadi sekali tembak, sekali nabrak lah ibaratnya. Pakai LIT server, emasnya ini sendernya dari LIT server, artinya kita pakai auto order LIT. Kemudian ini kebetulan jam 9.04 harganya langsung naik, BEVIC langsung beli BEVIC. Habis itu BNI. Oh ya, ini BNI pas pre-open langsung beli BNI kayak gitu. Pakai LIT. Terus belinya nominal, nominalnya 5 sampai 6 jutaan. Enggak, 5 juta, 5 juta. Karena kalau yang ini mana tadi portofolionya? Kalau yang sampai 6 juta itu udah floating profit. Harusnya sih maksimal 5 juta karena di Excel-nya kamu juga udah bikin 5 juta rupiah. Jadi di bit.ly/AFL Cuan Copet itu juga ada file Excel. Excel-nya itu adalah file yang kami gunakan untuk menghitung jumlah lot yang perlu dibeli. Jadi kami tinggal masukkan harga belinya, harga cut loss-nya, nanti dia akan ngitung sendiri. Maksimal 5 juta, minimalnya 2,5 kalau nggak salah. Kemudian maksimal cut loss-nya 500.000. Nanti dia akan menghitungkan berapa lot yang sebaiknya dibeli gitu. Nah, jadi kami masukkan angka lotnya, kami masukkan triggernya, sudah tinggal di set sampai akhir bulan. Jadi biar mesinnya yang jalan sendiri. Jadi ya kalau misalkan ada kejadian, wah misalkan palem gitu kan, kenceng kemarin naiknya kenceng, kenapa nggak nyopet? Nah jawabannya karena semua order buy dan sell itu sudah kami set di malamnya atau hari sebelumnya kami udah set. Jadi apapun yang terjadi pada saat market hari itu, mau nyopet mau apa itu ya kami nggak ikutan gitu, maksudnya nggak ikutan di porto ini. Untuk screening polanya
Screening polanya itu kami sih memang nggak pakai screening dari polanya ya. Yang kami pakai untuk screening itu hal lain. Jadi nanti ada screeningnya tapi bukan men-screening polanya. Tujuannya supaya contoh misalkan ini di candle yang ketiga, ini juga higher high dan higher low. Kalau misalkan ini higher high higher low yang kita melakukan screening, otomatis pada saat candle ketiga dia tetap masuk ke explore. Jadi makin banyak hasilnya dan itu akan menyulitkan untuk memfilter satu persatu ya dan memilih untuk mana yang untuk dibeli. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini candle higher high dan higher low bentuknya seperti ini. Saya harap Bapak Ibu semuanya juga sudah memahami. Mari kita lanjutkan ke candle yang kedua. Itu adalah untuk sell. Kalau tadi yang buy, ini yang sell, kebalikannya dari higher high higher low, yang ini lower high lower low. Singkat cerita adalah dia berawal dari tren bullish. Jadi diawali dari kenaikan harga. Kemudian ketika harganya sudah naik, kemudian ada candle yang high-nya itu lebih rendah daripada high sebelumnya, dan low-nya itu juga lebih rendah daripada low sebelumnya. Itu lower high dan lower low. Dan itu adalah sebagai sinyal untuk sell, di mana eksekusinya boleh sell atau take profit jika harganya turun ke bawah low dari candle yang kedua. Nah, untuk take profit ini kami menggunakan satu candlenya, kedua itu ada RSI. Jadi nanti kita akan ceritakan take profit dengan menggunakan si RSI. Untuk candle yang kedua ini mungkin sudah dipahami lah ya. Kita lanjut ke candle yang ketiga. Ini adalah inside bar. Inside bar dan outside bar itu bisa digunakan untuk dua macam cara, untuk yang reversal dan untuk yang continuation. Ceritanya ini pertama yang kita awali dari yang reversal dulu. Seperti biasa, kalau misalkan reversal itu artinya semua diawali dari koreksi atau bahkan diawali dari bearish. Tapi sekali lagi kami akan lebih melihat tren besarnya itu dalam kondisi yang bullish, jadi dia hanya dalam kondisi koreksi saja. Candle kedua posisinya harus lebih rendah high-nya dibandingkan dengan high candle yang pertama. Dan low di candle yang kedua itu harus lebih tinggi dari low candle yang pertama, atau salah satu dari high atau low itu boleh sama tapi tidak keduanya. Ya, yang ini boleh dipahami ya. Jadi mungkin lebih gampangnya saya akan menjelaskan bahwa candle yang kedua dari high ke low itu lebih kecil daripada candle yang pertama dari high ke low juga. Jadi high sama low candle yang kedua itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Salah satu dari high atau dari low itu boleh sama dengan candle yang pertama, tapi tidak dengan keduanya. Jadi salah satu aja. Dan eksekusinya itu boleh beli seandainya harganya bisa breakout ke atas high dari candle yang pertama. Dan cut lossnya juga turun kalau harganya turun ke bawah low dari candle yang pertama gitu. Ini untuk yang reversal pattern. Kalau untuk yang continuation sama juga, tapi bedanya kalau yang continuation itu selalu berada dalam tren yang bullish. Jadi dalam kondisi harganya itu naik, harganya itu rally, kemudian kalau seandainya kita ketinggalan momen atau mungkin nggak punya barang saat harganya itu lagi rally, salah satu trik yang bisa digunakan adalah menunggu adanya inside bar pattern. Seperti yang digambar ini ceritanya, ini candle yang kedua, high sama low-nya itu berada di dalam area high dan low candle yang pertama. Dan ini kotak yang di sebelah kanan juga sama. Ini high dan low candle yang doji ini berada dalam area high dan low candle yang pertama. Itu inside bar. Jadi ketika breakout ke atas high dari candle yang pertama itu boleh dibeli. Dan cut loss-nya adalah ketika harga turun ke bawah low dari candle yang pertama. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Dan berikutnya adalah
kebalikan dari inside bar pattern, yaitu outside bar pattern. Kalau inside bar pattern, candle yang kedua, candle yang depan, yang kanan itu lebih kecil. High dan low-nya berada di dalam high dan low candle yang pertama. Tapi kalau outside bar pattern itu berarti kebalikannya. Jadi high dan low candle yang kedua itu berada di luar area high dan low candle yang pertama. Nah, seperti biasa juga, seperti inside bar, salah satu dari high atau low-nya itu boleh sama, tapi tidak dengan keduanya gitu. Jadi bukan berarti high-nya sama, low-nya sama itu termasuk inside bar atau outside bar, tidak. Boleh salah satu saja yang sama, tapi tidak dengan keduanya. Itu untuk yang reversal pattern. Untuk yang continuation itu juga sama. Jadi diawali dari tren bullish atau dari rally, harga lagi naik, bukan reversal lagi. Jadi kalau misalkan ini seperti yang digambar, reversalnya di titik ini adalah candle higher high higher low sebagai reversalnya. Kemudian harganya sudah naik, kita mungkin belum punya barang, mungkin lupa beli atau mungkin ketinggalan beli atau mungkin nggak dapet belinya. Nah, kita dikasih kesempatan kedua ketika harganya membentuk inside bar pattern atau outside bar pattern. Dan kalau outside bar pattern ini contohnya, ini high dan low candle yang kedua itu berada di luar area high dan low candle yang pertama. Oke, ada pertanyaan inside bar itu yang benar antara higher low atau OC. OC itu apa ya? Oh, open close. Oh, jadi yang dihitung itu shadow-nya, high dan low-nya, bukan open dan close. Itu. Jadi bukan open dan close, bukan body tapi dari high ke low gitu ya. Itu sebabnya di sini saya cuma nulisnya high dan low, bukan open dan close gitu. Nah, itu tadi adalah 4 candle pattern. Yang pertama higher high higher low, yang kedua lower high lower low, yang ketiga inside bar, dan yang keempat outside bar. Yang higher high higher low dan lower high lower low itu digunakan untuk reversal. Jadi ketika di titik rebound atau di titik pullback, lower high lower low untuk sell, higher high higher low untuk buy. Kemudian untuk inside bar dan outside bar bisa digunakan untuk dua, reversal dan continuation. Nah, untuk inside bar ini ada pertanyaan, untuk inside bar continuation bisa merah hijau atau hijau-hijau. Nah, jawabannya adalah saya lebih suka untuk yang keduanya itu, candle kedua itu warnanya hijau. Yang candle yang kecil ini inside bar, jadi kita bahasnya candle yang kecil, yang kedua itu candlenya warnanya hijau. Tapi kalau bisa ya dua-duanya hijau. Kalau misalkan yang keduanya merah, itu kalau kita gabungkan candle satu dan kedua itu kesannya jadi kayak mulai ada seller yang muncul, kurang lebih kayak gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga kombinasi antara candle merah dan candle merah di inside bar pattern itu juga menghasilkan satu kenaikan ya. Jadi nggak harus nggak saklek antara hijau-hijau atau merah hijau gitu. Cuman di antara beberapa kombinasi itu saya lebih suka kalau warnanya tuh hijau-hijau atau merah hijau, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang terakhir, apakah bearish harami? Yang mana ya? Ini ya, yang outside bar pattern ini ya. Inside bar pattern yang ini ya maksudnya ya. Oh, yang di dalam kotak. Oh, yang di dalam kotak. Yang di dalam kotak itu ini ya. Bearish harami. Harami itu yang depannya kecil loh, bodinya loh. Kalau iya, ini bodinya nggak kecil. Yang di dalam kotak. Gini. Inside harami itu adalah candle yang kedua, itu kecil bodinya. Kalau yang
kecil bodinya yang di depan itu namanya engulfing gitu. Nah, dari sini aja kan udah kesulitan kan? Ada segi penamaan, ada yang harami, ada yang engulfing, ada tweezer bottom, ada dark cloud cover Allah dan kawan-kawannya itu kan. Nah, untuk mempermudah, biasanya saya ngajarin itu cukup hafalkan 4 saja: inside bar, outside bar, higher high, higher low, dan lower high, lower low gitu ceritanya. Candle merah di kanan candle hijau. Candle merah yang ini hijaunya. Iya. Kalau yang ini harami. Yang di sini ini harami. Tapi kalau yang ini, nah ini bukan harami. Soalnya candlenya itu kegedean. Badannya harus kecil dan kecilnya itu harus signifikan, lebih kecil daripada candle yang gede. Jadi nggak semua itu, misalkan ini ya, ini dibilang engulfing, ya engulfing. Cuman saya akan lebih suka engulfing yang tipenya itu lebih signifikan gitu. Jadi candle yang besar itu benar-benar lebih besar daripada candle yang kecil sebelumnya gitu. Nah, mungkin perbedaan antara tipenya saya inside bar dan outside bar pattern dibandingkan dengan harami, engulfing dan kawan-kawan. Kalau bullish harami, bearish harami, bullish engulfing, bearish engulfing itu lebih ngelihat body. Sementara kalau saya lebih ngelihat shadownya untuk inside bar dan outside bar pattern. Bedanya di situ yang lebih signifikan. Jadi bisa saja ada kejadian misalkan ini candle ya, terus kemudian ini ada candle kecil, nah kemudian ada shadow, nah mungkin ini disebutnya harami, tapi saya akan melihat ini sebagai outside bar pattern. Itu perbedaannya di situ ya, cuman mungkin beda style aja sih, jadi nggak yang signifikan sekali. Kenapa saya lebih suka ngelihat ini sebagai outside bar pattern? Karena saya melihat ada kemungkinan di sini menjadi apa sih namanya, broadening pattern gitu. Itu kalau kita breakdown ke intraday-nya, mungkin bisa jadi dia akan membentuk pola yang broadening pattern, bisa jadi seperti itu. Jadi daripada saya melihat ini sebagai sebuah harami, saya akan melihat ini sebagai sebuah outside bar, kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi yang Bapak Ibu yang bertanya? Kita lanjutkan. Jam berapa ini ya? Oh, 30 menit, aman. Exponential moving average. Exponential moving average. Saya akan menggunakan 3 macam exponential moving average, EMA 10, 20 dan 60. Jawabannya kalau ditanya kenapa pakai exponential, kenapa bukan simple moving average? Jawabannya karena exponential moving average ini lebih enggak apa sih namanya? Enggak kusut. Nah, bahasa Indonesia kurang lebih kayak gitu. Simple moving average itu gampang sekali bentuknya, itu kusut lah kurang lebih. Jadi kalau versi saya exponential moving average itu akan bikin saya lebih gampang ngelihat garisnya, nggak kayak benang kusut. Kenapa pilih 10, 20 dan 60? Itu jawabannya karena 10 sama 20 itu mewakili 10 itu setengah bulan, 20 itu 1 bulan, 60 itu 3 bulan, kurang lebih kayak gitu. Jadi 1 bulan dianggap ada 20 hari trading. Dan ini adalah EMA 10, 20 dan 60 diplotkan menjadi grafik. Saya kasih warna merah, hijau sama biru. Oke, kemudian ini saya juga pakai MACD dari stokastik. Jadi stokastiknya itu saya masukkan ke rumusnya MACD. MACD itu kan rumusnya EMA panjang, EMA pendek dikurangi EMA panjang. Nah,
Saya masukkan stokastiknya. Jadi stokastik pendek dikurangi stokastik panjang. Stokastik yang K dikurangi stokastik yang D. Nah, gitu kurang lebih. Rumusnya seperti itu. Kemudian saya kasih level 10, 0 dan minus 10. Bentuknya seperti ini. Jadi, untuk Bapak Ibu yang belum tahu, di sini pembacaannya kurang lebih begini. Kalau misalkan di atas 10, kalau misalkan di atas ini, kenapa garisnya seperti ini ya? Kalau misalkan di atas 10, berarti kemungkinan dia overbound. Di atas 10 kemungkinan dia overbound. Gitu. Nah, kalau yang di bawah minus 10 kemungkinan dia oversold. Nah, gini. Sinyal belinya itu ada di sini. Ketika dia crossing ke atas minus 10 atau ketika dia crossing ke atas 0. Nah, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang agak kesulitan di sini. Kenapa yang sebelah sini itu nggak dianggap sebagai sinyal beli gitu ya? Nanti ada ceritanya. Saya pakai MACD stokastik. Kemudian ini menggabungkan antara MACD dan stokastik, menyederhanakan tampilan dari AMI broker saya. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan RSI. Ini adalah RSI yang sudah dijelaskan sama Mas Evan di beberapa Zoom terakhir. Saya pakainya periode 14 dengan ditambahkan garis di level 30, 40, 50, 60, dan 70. Gambarnya seperti ini. Oke. Nah, setelah digabungkan menghasilkan strategi, dan inilah strategi yang saya gunakan. Strategi pertama, sebentar. Strateginya ini memang nanti dulu kan juga saya pernah cerita dengan menggunakan Bollinger Band. Nah, itu masing-masing itu punya karakter sendiri. Jadi ada hal yang nggak bisa dicapai dengan menggunakan si Bollinger Band, ada hal yang nggak bisa dicapai dengan menggunakan strategi yang ini gitu ya. Jadi cuman ibaratnya kayak sudut pandang yang berbeda itu kurang lebih. Jadi yang Bollinger Band masih tetap bisa dipakai, kami juga masih pakai, tapi ini ceritanya adalah satu strategi yang mungkin lagi asik dipakai sekarang lah ya. Kadang kan saya sebagai trader juga kadang bosen mungkin strateginya itu terus ya. Mungkin saya solusinya adalah punya beberapa strategi yang kemudian dipakai ganti-ganti. Kadang lagi suka sama RSI, nanti kadang mungkin bulan-bulan depan lagi suka sama Bollinger Band, mungkin lagi suka sama apa kayak gitu. Jadi kadang strateginya ganti-ganti, menghindari ada yang bacain sih kurang lebih. Oke. Yang pertama, ini adalah strateginya oversold di trend bullish. Oke. Nah, saya menggunakan si MACD dari stokastik tadi ya. Dengan menggunakan posisi saya nyebutnya ini MACD dari stokastik kepanjangan. ST MACD lah ya. Nah, ketika posisinya ada di bawah minus 10, kemudian harganya itu berada di atas EMA 60. Jadi EMA 60 ini saya pakai sebagai penjaga tren. Di atas EMA 60 saya kategorikan cenderung bullish, dan di bawah EMA 60 saya kategorikan cenderung bearish. Jadi saya akan cari sahamnya yang di atas EMA 60 aja. Nah, ketika harga sahamnya di atas EMA 60 cenderung bullish, tapi si STMACD-nya ini di bawah minus 10, ada kemungkinan dia oversold tapi di trend bullish. Nah, itu akan dimanfaatkan dengan misalkan ini kebetulan ini candlenya higher high dan higher low. Nah,
Yang sebelah sini kebetulan ini candlenya inside bar. Nah, yang sebelah sini juga kebetulan ini candlenya inside bar. Jadi yang candle yang ini merah ini dengan yang merah kecil itu inside bar. Nah, yang hijau ini itu masih berada di dalam range high dan low si candle inside bar itu. Jadi belum ada eksekusi beli. Tapi di sini udah ada sinyal bahwa ini oversold. Jadi dengan strategi ini saya bisa mendapatkan posisi buy yang cukup rendah. Ini PTBA waktu tanggal 6. Nah, kurang lebih sekarang kondisinya kayak gini. Jadi dengan strategi yang sederhana, saya melihat ini indikator yang simple ini ada oversold di sini, kemudian ini candlenya seperti ini. Jadi saya bisa beli di harganya sini, ya ini pakai garis saja lah ya. Ini di ketika breakout 3380 waktu di tanggal 24 ini ada high-nya di 3390, jadi waktu itu beli di 3390 dengan cut loss di bawah 3190 dan sekarang masih floating profit. Nah, kemudian contoh lainnya ketika ini di sini posisinya ya. Candle higher high higher low tapi ini kayaknya ketinggian, nggak diambil. Toh juga posisi high-nya di atas sini 2850 dan beberapa candle berikutnya nggak ada yang breakout 2850, berarti nggak diambil. Kalau kejauhan biasanya kami nggak ambil nih, risknya kegedean. Ini candle higher high dan higher low kita bisa manfaatkan. Nah, ini buy break 2370, cut loss di bawah 2230. Oke, itu strategi pertama. Ada pertanyaan? Belum? Strateginya sih sederhananya adalah ketika ada oversold, kemudian dikorelasikan ke candlenya. Apakah candlenya ada sinyal dari 4 macam candle pattern yang tadi sudah disebutkan? Kalau ada, silahkan dieksekusi. Oh iya, ada pertanyaan bagus. Ini harus time frame daily ya? Jawabannya nggak harus. Tapi saya akan pakai daily. Kenapa? Karena ini saya lebih ke arah santainya aja. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ada keperluan lain atau kegiatan lain pada saat jam trading, masih bisa pasang eksekusi atau auto order LIT dengan santai di jam off market gitu ya. Jadi mungkin pas lagi udah santai, maghrib habis buka puasa, nungguin mungkin berangkat terawih, mungkin ngeliat-ngeliat chart dulu, explore sebentar, ketemu, pasang, kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin habis sahur, biar nggak ngantuk, nungguin habis itu jam sholat subuh gitu kan, sambil browse explore, pasang auto order. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi time frame-nya pakainya daily supaya lebih gampang aja, lebih santai. Pasang auto order LIT ditinggal, kemudian sorenya dicek apakah ada yang done, ada yang match gitu. Kalau misalkan ada yang match berarti tinggal diatur mungkin apakah yang sell perlu di adjust naik ke atas itu. Kurang lebih kayak gitu. Bisa diulang untuk belinya. Oke. Belinya itu adalah ketika siapa tadi? Sinyalnya muncul, kita korelasikan ke candlenya. Nah, contoh kayak gini. Oke. Kita pakai contoh lain aja lah ya, biar nggak bosen PTBA. Simsalabim, contohnya apa? Astralis. Nah, oke. Ketika ada apa sih namanya sinyal, kita korelasikan ke candlenya. Misalkan, nah ini aja wis.
Ketika ada sinyal, kita korelasikan ke candlenya. Ceritanya adalah apa namanya? Kalau misalkan candlenya ini kan ceritanya lower high lower low. Nah, lower high lower low kan berarti kan bukan untuk buy. Berarti itu kita nggak eksekusi. Nah, kemudian ini ada lagi sinyal di sini. Ini candlenya lower high lower low. Kita nggak eksekusi. Habis itu ini ada candle higher high higher low. Oke. Kita eksekusi tapi kalau harganya naik ke atas sini. Gitu ceritanya. Nah, habis itu ada candle ada sinyal lagi. Tapi ini candlenya lower high lower low. Ya berarti kita nggak eksekusi. Gitu ceritanya. Nah, ketika melihat kejadian seperti ini, wah ini harganya naik tapi kok nggak ada sinyal. Nah itu sinyalnya dari yang lain. Itu ada ceritanya lagi. Tapi intinya adalah kita nggak perlu harus menang di semua kondisi, nggak perlu harus menang di semua saham. Karena bisa jadi kita nggak dapat momen yang ini, tapi mungkin momen yang lain. Ini ada sinyal. Nah, ini candlenya masih lower high lower low. Kita nggak eksekusi. Kemudian di sini ada sinyal. Nah, inside bar kita hanya eksekusi jika harganya breakout. Nah, ini kan nggak breakout. Kurang lebih kayak gitu. Breakout ke atas ini maksudnya ya. Ini kan inside bar. Terus kalaupun misalnya ada yang terus habis itu eksekusi di sini gitu ya, karena harganya breakout ke atas, cut lossnya di bawah sini harus gitu. Nah, yang ini lower high lower low semua. Nah, kalau untuk yang ini dua ini, nah itu eksekusi nanti ceritanya di belakang lagi. Ada pertanyaan mana tadi? Setelah muncul inside bar dan outside bar dan higher high higher low, kita langsung auto order ya Pak? Oh iya, kita langsung. Jadi kan misalkan hari Senin nih, hari Senin muncul higher high dan higher low. Senin sore atau Senin malamnya itu kita pasang eksekusi untuk hari Selasa, LIT untuk hari Selasa sampai mungkin akhir bulan saya bikin expire date-nya, atau mungkin sampai bulan berikutnya lagi. Kemudian kalau ada saham yang tiba-tiba naik atau turun dalam satu hari, gimana pakainya? Kalau misalkan ada kejadian yang dalam satu hari itu naik tinggi sekali, habis itu turun rendah sekali, kemungkinannya apa? Kemungkinan tuh sahamnya nggak liquid. Kemungkinan sahamnya itu mungkin istilahnya saya itu ada hantunya lah. Nah, kalau kejadian seperti itu ya sudah pasrahkan saja. Karena kan kita sudah menjaga dalam bentuk auto order LIT buy dan auto order LIT sell gitu. Selama kita pilih sahamnya itu liquid, sahamnya itu enggak aneh-aneh gitu kan. Aneh-aneh itu kayak contoh ya, ABMM pada saat kondisi sekarang itu mungkin oke. Tapi pada saat kondisi dulu, nah ini waktu zaman tahun 2020 awal gitu kan. Ini aneh-aneh ceritanya gitu. Mungkin sekarang ABMM udah enak, udah liquid, chartnya mungkin udah bagus, rapi gitu kan. Tapi zaman dulu nggak, nah, aneh-aneh ceritanya gitu. Jadi asalkan milih sahamnya dalam kondisi baik-baik saja ya aman. Rumus AFL yang mendekati EMA 60. Wow, menangkap bisa jatuh. Wow. Oh, kita nggak pakai AFA strategi mendekati EMA 60, kita nggak pakai itu. Ada caranya lain lagi. Jadi bukan menangkap pisau jatuh, bukan. Kita nggak beli pada saat candlenya merah. Kita belinya pada saat harganya breakout dari high si candle merah itu. Itu. Jadi kalau misalkan Bapak berharap bahwa akan menemukan AFL dengan posisi buy at lowest, harga terendah, sangat rendah sekali ya, itu
susah. Dan saya pun nggak akan men-challenge diri saya sendiri untuk mencapai kesempurnaan seperti itu. Beli di pucuk paling bawah, jual di pucuk paling tinggi, ya itu nggak harus seperti itu sih. Kemudian AFL-nya semua dibagi kok, gitu. AFL-nya ini semua dibagi. Jadi misal ini contohnya kebetulan lagi buka IBMM ya misalkan ya. Nah ini ada sinyal. Oke, ini masih lower high lower low. Ini ada sinyal, ini masih lower high lower low. Kemudian ini ada sinyal. Oke, ini masih lower high lower low. Habis itu kita lihat posisinya. Ini masih inside bar. Ini inside bar kalau nggak salah. Ini high-nya. Oh ya, ini 1625. High-nya sama. Ini low-nya naik. Oke, ini inside bar. Ketika ingin sidebar buy break 1625, cut loss di bawah 1570. Posisinya kemudian udah punya barang misalkan. Saham downtrend direkomendasikan enggak? Jawabannya enggak. Biasanya kami akan merekomendasikan saham yang uptrend. Saham yang downtrend, seorang senior pernah berkata pada saya, jika saham itu bullish, resisten akan cenderung di breakout, dan jika sahamnya bearish, support akan cenderung di breakdown. Kalau harganya lagi turun, kita nggak akan tahu turunnya sedalam apa. Hal yang sama ketika harganya naik, kita nggak akan tahu dia naik setinggi apa. Jadi akan lebih mudah untuk kita melihat atau trading saham yang uptrend. Trend is your friend. Ada pertanyaan, AFL yang ada garis supportnya resisten yang mana Pak? Ya coba aja Pak, ada itu di situ. Oke. Setelah beli, misalkan ini ada lower high lower low ya. Lower high lower low. Nah, yang tadinya pasang cut lossnya di sini, kalau mau dinaikkan ke sini karena terlalu dekat, biasanya saya nggak naikkan dulu. Tapi kalau misalkan udah agak jauh baru dinaikkan. Nah, berikutnya ini ada inside bar. Inside bar batas atasnya itu segini 1690, batas bawahnya itu 1610. Nah, karena 1610 masih dekat dengan 1570, ini juga masih belum dinaikkan. Kemudian ada outside bar pattern, ini ada lower high lower low. Nah, mari kita naikkan batas bawahnya atau batas sell-nya. Dari yang tadinya 1570 naikkan ke 17.2. Habis itu ini ada higher high higher low, ini higher high higher low, ini lower high lower low. Jadi yang tadinya batas LIT sell-nya di 1570 kita naikkan ke 1930. Jadi itu cara adjustnya kayak gitu. Ya, contohnya ADMR itu kalau sahamnya lagi uptrend ya kita nggak akan tahu dia setinggi apa. Mau ngukur pakai Fibonacci, misalkan angkanya di berikutnya berapa gitu, ya tetap saja itu hanya sebuah ibaratnya kayak angkanya doang. Tapi beneran dia naik sampai ke berapa nggak ada yang tahu. Atau mungkin ada yang mencoba mungkin tahu gitu, ya nggak apa-apa. Tapi buat saya, misalkan buat kami, ya kalau misalkan dia masih tetap naik ya ikutin aja. Maksudnya ikutin aja itu adalah kalau misalkan ada lower high lower low atau inside bar, ya low-nya dinaikin ngikutin inside barnya itu. Atau mungkin cut loss-nya LIT sell-nya dinaikin ngikutin si lower high lower low atau ngikutin si inside bar pattern kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kita lanjutkan. Oh, sahamnya nanti. Sekarang jam berapa ya? 19.45. Berikutnya, setelah oversold di trend bullish. Oh, ini contoh berikutnya lagi. Sepertinya saya lupa kalau saya bikin beberapa contoh. Konsepnya adalah di candle-nya di atas M60. Ini contohnya di saham MTEK. Kemudian ada sinyal. Kemudian besoknya ada inside bar. Salah. Kemudian besoknya ada inside bar. Jadi belinya ketika breakout inside bar, ke atasnya di bawah sini. Nah,
yang sederhana, explore atau screener sederhananya saya nanti ada, saya akan ceritain itu nggak lebih dari 10 baris lah. Kalau dibilang explore-nya nggak hebat-hebat banget, biasa explore-nya cuman pakai EMA 10, 20 sama 60. Nih apa tadi? Oversold ini juga contoh lainnya, oversold di trend bullish. Tapi ini contohnya, ini candlenya higher high higher low ya. Kalau misalkan pakai yang penamaan engulfing dan kawan-kawan, ini namanya engulfing, bearish engulfing, karena bodinya yang ini doji ini kecil, ini bodinya gede. Tapi ini saya lebih suka lihat ini sebagai higher high dan higher low. Ada sinyal, ya udah eksekusi beli kalau seandainya bisa breakout ke atas high dari candle higher high higher low. Strategi kedua. Oke. Pertanyaannya, belinya bisa waktu jalan apa besoknya? Oh, ini pasang eksekusinya, pasang ordernya itu sore atau malam setelah marketnya selesai. Jadi marketnya selesai, saya tinggal explore, marketnya nggak jalan, saya tinggal pasang auto ordernya. Nah besoknya biar si mesin yang eksekusi. Kalau misalkan harganya ternyata memenuhi target, memenuhi trigger, ya sudah, mesinnya eksekusi, kita diam saja. Strategi kedua, rebound dari EMA. Nah, saya akan memanfaatkan RSI di sini. Mungkin Mas Evan memang sudah cerita kemarin, tapi mungkin Bapak Ibu perlu penyegaran kembali. RSI-nya itu lebih kita pakainya yang periode 14. Kita akan bedakan antara RSI-nya itu yang pertama di area 60 sampai 70. 60 sampai 70, kemudian 50 sampai 60, kemudian di bawah 50, 30 sampai 50 itu adalah 3 macam klasifikasinya. Tapi kuncinya itu adalah ketika RSI-nya sudah masuk ke 70. Oke, gitu ya. Kuncinya adalah ketika RSI-nya bisa masuk ke atas 70. Itu adalah momen ketika kita oke, ini saham kita pantau. Kenapa? Karena kalau di atas 70 artinya ada kemungkinan sahamnya itu bullish. Untuk Bapak Ibu yang masih belum paham kira-kira RSI itu analoginya seperti apa, RSI itu adalah membandingkan, kalau misalkan periodenya 14 berarti 14 hari, membandingkan dalam 14 hari tersebut lebih banyak candle hijau atau merah gitu. Kalau misalkan ini kan RSI satuannya persen, kalau misalkan angkanya di atas 70, anggapnya asumsinya gini, dalam 14 hari terakhir 70% candlenya itu warnanya hijau. Nah gitu. Jadi dalam 14 hari terakhir 70% candlenya itu warnanya hijau. Warnanya hijau artinya closingnya naik ya. Jadi ketika RSI-nya di atas 70 itu kita ibaratnya dibandingkan dengan saham yang RSI-nya nggak naik ke atas 70, saya lebih pilih untuk nyari momentum rebound dari si saham yang RSI-nya pernah sampai ke 70. Ketika 70 turun ke bawah 70 lagi dan dia berada di area 60 sampai 70, ekspektasi saya sahamnya itu bikin reversal pattern, entah itu higher high higher low, inside bar atau outside bar pattern di EMA 10. Gitu ceritanya. Kemudian ketika RSI-nya berada di area 50 sampai 60, saya berharap sahamnya itu rebound di EMA 20. Kemudian, nah ini ceritanya si Palem tadi. Ketika RSI-nya ke bawah 50 tapi masih di atas 30, antara range 30 sampai 50, saya akan berharap dia itu rebound di EMA 60. Tapi semuanya ini
dengan catatan bahwa sebelumnya nggak maksudnya nggak jauh-jauh banget lah ya, tapi masih dalam satu swing atau satu tren besar yang sama. RSI-nya itu pernah sampai ke 70, itu pernah masuk ke 70, walaupun keluar lagi tapi itu yang dicari gitu, lebih kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah bisa diikuti? Ambil contoh, tadi ada yang sebut BRMS. Oke, kita contoh BRMS. Oke. Sekarang ini. Jadi kuncinya harus pernah ke RSI 70 ya. Nah, jawabannya iya, bener. Jadi kuncinya itu RSI-nya harus pernah ke 70. Contoh ini. Ini RSI ke 70 itu waktu di sini ya. Ini ya. Nah, setelah dari RSI-nya masuk ke 70, oke. Kemudian keluar. Pada saat RSI-nya, waduh, tolong diulang, kurang jelas. Oke, kita ulangi. Kita ulangi dulu ya. Mana tadi? Oke. Pada saat RSI-nya di antara 60 sampai 70, kita berharap sahamnya itu rebound di EMA 10. Jadi kita berharap ada candle higher high higher low, inside bar atau outside bar pattern itu di EMA 10. Nyenggol EMA 10-nya. Ketika RSI-nya di antara range 50 sampai 60, kita berharap ada rebound, ada candle yang menunjukkan reversal, entah itu higher high higher low, inside bar atau outside bar di EMA 20. Di EMA 20 yang warna hijau. Dan yang ketiga, ini saya sepertinya ketikannya salah, harus diedit ya. Candle reversal di EMA 60, ini saya koreksi aja dulu. Ini bukan 20, 60. Nah, 60. Oke. Ketika RSI-nya berada di antara 50 sampai 30, wah ini juga salah ini. Salah ketik, maaf ya. Nanti saya benerin. 30 sampai 50. Kita berharap candlenya itu rebound, bikin candle higher high higher low, inside bar atau outside bar pattern di EMA 60. Diketawain. Mohon maaf. Mungkin bikinnya sambil ngantuk-ngantuk jadinya lupa diketik. Oke. Yang penting adalah RSI-nya itu pernah ke atas 70. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tata cara exit, asik tata cara exit. Tata cara exit strateginya gimana? Oke, nanti kita ceritain ya satu strategi full ya. Biasanya kan kalau sudah take profit sahamnya itu naik lagi. Oh, kalau udah take profit sahamnya naik lagi sudah nggak apa-apa. Yang penting kan Bapak sudah take profit, Bapak sudah profit. Jadi itu saja sudah cukup. Bapak nggak perlu merasa harus profit sebesar-besarnya, nggak harus. Tapi goalnya adalah dengan melindungi equity, apa sih bahasanya? Melindungi modal. Nah, targetnya adalah melindungi modal dan mengembangkannya. Jadi kalau misalkan modalnya bertumbuh itu udah bagus. Nggak harus tumbuhnya semaksimal mungkin, nggak harus itu. Oke, balik ke BRMS. Tadi sampai mana? Oh, RSI-nya masuk ke 70. Ketika RSI masuk ke 70, saya tadi mungkin lupa, oh nanti eksplornya ya. Eksplornya nanti diingatkan lagi ya. Ketika RSI masuk 70, oke. Dan keluar lagi. RSI masuk 70 dan keluar lagi. Dan kemudian dia
berada di antara range 60 sampai 70, kita berharap ada candle reversal di EMA 10. Dan kebetulan candle reversalnya itu adalah higher high higher low yang ini. Itu. Jadi eksekusinya itu adalah ketika harganya bisa breakout ke atas 141 dan cut loss-nya di bawah 130. Itu. Oke, kita latihan lagi. RSI-nya masuk ke 70. RSI masuk ke 70 kemudian keluar lagi. Kemudian kita lihat apakah ada candle yang rebound di EMA 10. Jawabannya tidak ada. Ya sudah, ini bukan berarti harus ngambil lagi. Kemudian ini adalah selama RSI di atas 70. RSI di atas 70, kemudian keluar lagi ke bawah 70. Nah, keluar lagi ke bawah 70 di sini. Oke, nah kita berharap ada candle reversal di EMA 10. Dan kebetulan ini adalah candle outside bar pattern. Nah, sekarang outside bar pattern itu eksekusinya kan kalau dia breakout ke atas high. Apakah ada candle berikutnya yang breakout ke atas high? Kan tidak ada, berarti kan nggak ada eksekusi beli di situ. Nggak ada eksekusi beli, kemudian harganya malah cenderung turun ke bawah low dari candle yang besar. Berarti ya kita nggak apa-ngapain, nggak eksekusi beli dan nggak ada sinyal beli di situ. Kemudian RSI-nya makin turun. Candle-nya lower high lower low, di lower high lower low, high-nya turun, low-nya turun. Ini juga lower high lower low. Oke. Nah, sekarang RSI-nya berada di antara range 50 sampai 60. Di area 50 sampai 60. Dan ketika itu terjadi, kita berharap ada candle rebound reversal di EMA 20. Dan disinilah ini ada candle higher high dan higher low yang kita bisa eksekusi beli kalau harganya naik ke atas high dari candle yang merah, cut loss-nya kalau harganya turun ke low candle yang doji itu. Sampai sini dimengerti ya? Contoh lagi, ketika RSI-nya masuk ke atas 70, keluar lagi, setelah masuk 70 dan keluar lagi, RSI-nya berada di antara range 60 sampai 70 dan kita berharap ada candle rebound yang nyenggol EMA 10. Disinilah ada candle higher high. Ini inside bar apa higher high low ya? Oh, ini inside bar pattern. Di sini ada inside bar pattern. Buy break 202, cut loss di bawah 190. Nah, walaupun beberapa candle setelahnya itu cenderungnya sideways, tapi nggak ada yang turun ke bawah 190. Jadi seandainya kita punya strategi auto order LIT-nya dipasang sell di bawah 190, otomatis ini nggak akan kejual dan kita masih simpen barangnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah sudah cukup jelas? Semoga sih sudah cukup jelas ya. Berapa tick dari 190? Satu tick saja sudah cukup. Jadi cut loss di 189, fraksinya masih Rp1. Buy break 202, jadi belinya di 204. Cut loss di bawah 190 berarti 189. Itu aja udah cukup, nggak apa-apa. Yang penting sahamnya liquid. Kalau misalkan kejadian kemarin apa ya yang disenggol terus naik, MPPA kayaknya. Nah ini, waktu itu RSI di range 50-60, kemudian di sini ada candle rebound di EMA 20, buy break ke atas berapa? 404 ya. Nah, waktu di tanggal 7 harganya turun ke bawah 372.
auto order sell-nya itu kesenggol, tapi kita lupa matiin auto order buy. Jadinya masih sempat kebeli di 408. Tapi kalau nggak salah karena lebih keduluan BVIX sama BVIN BVIX sama BBNI, makanya nggak punya MPPA. Punya nggak ya? Kayaknya nggak punya loh. Oh iya, nggak ada MPPA di sini. Karena kemarin itu keduluan beli BBNI sama BVIX. Tuh, duitnya sisa segini. 50, wah, udah lebih dari 10%, lumayan. Indeks berapa sih? Maret ini dari sinilah. Ini berapa? Wah, indeksnya dari akhir bulan Februari 4,5. Tapi portonya tumbuh 10%, lumayan. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan kah? Eh, saham yang sudah naik gini kalau mau beli boleh di berapa Pak? Nah ini, oke, nanti kita skip dulu sebentar. Kalau beli dari yang awal ditunjukkan makan bisa 3 kali average up. Oh, belum tentu. Jadi kalau misalkan BRMS ya tadi contohnya. Misalkan beli di higher high higher low yang ini. Kemungkinan pada saat di sini ini kan lower high lower low. Besoknya itu mungkin kejual karena besoknya itu harganya turun ke bawah 191. Jadi mungkin besoknya kejual. Ini adalah pada saat yang beli di sini. Tapi habis itu ini ada sinyal lagi inside bar, habis itu kebeli lagi di sini ya nggak apa-apa. Itu. Jadi nggak harus average up. Kalaupun udah punya nggak beli lagi ya nggak apa-apa. Apakah candle yang terakhir termasuk sinyal beli karena ada koreksi? Yang mana sih? Sama apa sih tadi saya lupa. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kalau mau beli boleh di berapa nanti? Kita lanjutkan dulu. BRMS ya. Ini masih higher high higher loh ini BRMS terakhirnya. Jadi belum ada sinyal koreksi. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Satu lagi. Nah, strategi ketiga, buy high, sell higher. Itu strategi yang agak sedikit berbahaya karena ngejar barang. Kalau tadi kan strategi yang pertama dan yang kedua tadi kan cenderung ketika harganya koreksi, ketika harganya ada turun sedikit atau mungkin ya terkoreksi lah istilahnya ya. Harganya terkoreksi, rebound, kita beli. Tapi kalau yang strategi ketiga ini agak sedikit berbahaya karena dia buy high sell higher. Kalau nggak bisa sell higher ya harus cut loss. Kalau nggak cut loss ya berarti dianggap beli di pucuk. Itu yang bahaya. Caranya adalah dengan menggunakan RSI di atas 70. Jadi ketika RSI-nya di atas 70, artinya itu lagi bullish. Artinya itu mungkin ada yang bilang memang overbought, oversold, tapi nggak tahu kenapa kok diterjemahkan jadi jenuh beli, jenuh jual. Saya nggak tahu itu sumbernya asal usulnya dari mana. Tapi yang jelas menurut saya RSI di atas 70 tuh artinya memang sahamnya lagi bullish. Ketika sahamnya bullish, osilator itu akan berada di atas. Ketika lagi bearish, osilator akan berada di bawah. Itu. Nah, ketika RSI di atas 70, ketika harganya lagi rally, tunggulah ada inside bar pattern atau outside bar pattern. Ketika RSI-nya di atas 70, itu bisa kalau misal itu menjawab pertanyaan yang kalau saham sudah naik gimana mau belinya gitu. Jawabannya adalah tunggulah inside bar atau outside bar patternnya terbentuk gitu. Contoh, ini ketika RSI-nya di atas 70 ya, yang di kotak-kotakin itu. Ini adalah RSI di atas 70, ini RSI di atas 70, ini RSI di atas 70 gitu kan. Nah, tapi tidak semuanya itu ada sinyal belinya. Contoh gini. Kalau misalkan ketika RSI-nya di atas 70 di sini. Nah, sinyal belinya itu adalah ketika dia terbentuk inside bar pattern.
Ketika breakout ke atas high dibeli, cut lossnya di bawah low. Selama nggak kena cut loss, boleh tetap disimpan. Kalau ketinggalan barang, ini yang kemarin si ESA naiknya kenceng. RSI di atas 70, di sini ada outside bar pattern. Beli ketika breakout high, cut loss di bawah low dari candle yang besar. Itu caranya, dan itu adalah 3 strategi. Dan strateginya udah sampai 3 aja dulu. Selesai. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Explore itu adalah dengan menggunakan mana ya explore-nya ya? Filternya dari, nah ini aja wis. Ini kan ada filter apa? MACD yang BOW, buy on weakness. Itu explore-nya cuman gini. Saya pakai average price itu open high low close bagi 4, tambahin jadinya average value. Itu buat ngitung atau buat ngefilter saham yang liquid lah kurang lebih. Rata-rata value transaksi harian dalam satu hari di atas 3 miliar. Kemudian si MACD stokastiknya di bawah minus 10. Nah, kuncinya cuma ini. EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas 60. Udah itu tok. Jadi saya pakai kombinasi, yang penting EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60. Ya, kurang lebih gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Wah, bisu. Bisu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Waduh, bumi masih oke di hold, jawabannya itu. Bumi masih oke di hold, jawabannya ya masih oke selama belum ada lower high lower low. Gitu. Si bumi ini belum masuk karena ini kan RSI masih di bawah 70. Jadi ya nggak masuk inceran. Dewa kemarin. Nah, ini ada sinyal apa namanya? Oversold. Oversold di tren bullish. Tren bullish tahunya dari mana? Dari EMA 10, 20 sama 60-nya rapi. Habis itu ada outside bar, ini ada higher high higher low, buy break 56. Pemakaian RSI dengan stokastik RSI bedanya apa ya? Waduh, saya lupa. Stokastik RSI kemarin Mas Ewan ceritanya gimana? Itu saya lupa. Kayaknya di sideways deh bedanya. Kayaknya itu ngebantu di sideways. Kalau nggak salah itu loh. Kalau RSI memang Mas Evan lebih jago. Karena dia dari awal belajar trading itu RSI terus yang dipelajari sampai, kalau bahasa Jawa itu sampai ngelotok. Kalau screen pakai tim viewer, nah itu saya udah lama, saya udah lupa. Ada AFL gabungan. Oh, AFL yang tertampil ini itu ada di itu tadi, folder tadi, bit.ly AFL cuan copet itu ada di situ. Tadi pertanyaan mana ya? AGII gimana? AGII gimana average 1920? Bapak tinggi sekali belinya Bapak. Average-nya 1920. Beli kalau apa? Posisinya salah kadang suka bingung mau diapain barangnya. Jawabannya adalah cut loss di bawah 1660, jauh banget ya. Dan makanya jangan belinya jangan jauh-jauh. Apa strategi satu bisa pakai RSI? Strategi satu itu kan yang tadi buy on weakness tapi di tren bullish. Kalau trennya belum bukan bullish ya jangan dipakai.
RSI-nya bisa dipakai bisa, tapi ya tadi saya pakainya itu cuman ketika contoh misalkan RSI udah masuk 70, kemudian ketika dia kok turun atau koreksi dia reboundnya di EMA 20 atau enggak, di EMA 10 dia rebound atau enggak, di EMA 60 dia rebound atau enggak gitu. Kalau enggak rebound ya sudah, saya enggak eksekusi, enggak beli gitu. Oke, time frame berapa saja? Saya cuma pakai daily. Kalau pakai weekly, saya nggak tahu fungsinya apa karena saya cuma pakainya daily. Strategi entry exit untuk saham-saham all time high. Nah itu saham all time high apa ya? ADMR ya? ADMR all time high. Strateginya gimana? Saham all time high itu pasti kemungkinan besar RSI-nya di atas 70. Ketika RSI di atas 70, strateginya gimana? Tunggulah inside bar atau outside bar. Sesederhana itu sih. Kalau time frame hourly saya jarang pakai, hampir nggak pernah malah time frame hourly. Ada pertanyaan, ketika ada koreksi menyentuh EMA 60 dan RSI koreksi di bawah 50, apa yang dijadikan kunci bahwa sahamnya masih bisa di hold? Mak, apa ya contohnya? Bapak yang nanya sahamnya apa, wis kasih contohnya. Apa sih? Telkom ada nggak ya? Karena biasanya ketika RSI-nya turun ke bawah dari atas 70, misalkan saham kemarin take profit apa ya, SMDR ya, Samudera. Oh, Samudera masih punya ya? Oh, Samudera masih punya. Yang kemarin take profit apa? Same. Wah, Bapak yang apal ya Pak ya, Same. Oke, nah ketika si RSI-nya itu dia turun ke bawah 70, nah itu biasanya jadi sinyal kami untuk take profit. Jadi rebound apa belinya itu pada saat rebound, mana sih reboundnya? Kemarin belinya apa ya? Bisa beli sahamnya asalnya dari mana ya waktu itu ya? Saya lupa. Tapi contohnya ini kalau misalkan ceritanya dia bisa, ini kan higher high higher low nih. RSI-nya kan di antara 50 sampai 60 nih. Kalau dia bisa breakout ke atas 452 high-nya. Salah. 422. High-nya 422, kalau bisa breakout ke atas 422 boleh dibeli, cut loss-nya di bawah 396 gitu. Jadi ketika ada koreksi menyentuh EMA 60, jawabannya adalah apakah masih bisa di hold. Ketika RSI keluar dari 70 aja itu juga udah dijual. Jadi RSI masuk 70, nah kita happy karena itu bullish. Turun ke bawah 70, kita mulai siap-siap itu apakah ada koreksi gitu ya. Kalau misalkan ada koreksi setelah itu dibeli, kemudian RSI-nya naik ke atas 70 lagi, keluar 70 dijual. Habis itu turun ke bawah 70, nah cari lagi koreksinya di mana gitu. Mana yang rebound, mana yang nggak jadi rebound. Oke. Nah, bentar ya. Bagaimana cara langganan AMI Broker dengan data real time? Kalau JC dan Mogot itu AMI Brokernya data feednya gratis dan itu real time. Tapi time frame maksimalnya memang paling kecil 15. Tapi karena saya pakainya cuma daily ya saya happy-happy aja. Terus apa namanya, untuk bisa aktif data feednya bisa diaktifkan dengan transaksi minimal 50 juta dalam 1 bulan. Itu bisa aktif sampai bulan depannya. Jadi itu nggak terlalu memberatkan lah ibaratnya gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk MACD
dari stokastik dan RSI kan kadang muncul bersamaan. Itu strategi gimana? Mana yang diikuti? Oh gini, kalau muncul ada sinyal candle bersamaan, yang diikuti adalah candlenya. Karena setiap strategi, walaupun ada muncul candle, walaupun ada muncul misalkan ya, RSI-nya ini di antara 50 sampai 60, kemudian dia rebound di EMA 20. Yang kita ikutin apa? Eksekusinya tetap di candle. Jadi apapun sinyalnya, eksekusinya tetap di candle. Kalau higher high higher low ya kita tunggu breakout high dari candle kedua. Inside bar pattern kita tunggu eksekusinya, kita belinya kalau breakout high dari candle pertama. Outside bar eksekusi buy kalau breakout dari high candle kedua, kayak gitu. Intinya candlenya yang jadikan patokan. Oke, kita mau explore dulu ya. Dengan explore ini saya bisa dengan saya pakai explore-nya itu yang sederhana aja. Bukan ini. Ini explore-nya. Jadi explore-nya saya itu pakai EMA 10, 20, EMA 20, 60 gitu. Misalkan kita copy kita copy dulu, terus kemudian bikin new formula, pas tuh EMA 10, 20, 60 ini juga udah ada, tinggal tambahin RSI. Oke. Ini filter, ganti filter sama dengan average value ada nggak di sini? Ini value, saya butuh value ini. Kemudian saya butuh ini. Jadi saya butuh average value di atas 3M, 3 miliar aja cukup. Kemudian saya bikin EMA 10 di atas EMA 20 dan EMA 20 di atas EMA 60. Oke, sepertinya sudah. Tes. Oke, nggak ada error, tinggal di explore. Kemudian tanggalnya mulai tanggal 8. Ini juga tanggal 8. Explore. Ali. Oke. Nah, sip, udah selesai ekspornya. Wah, hasilnya kok masih banyak ya. WOWS, alah macam WMUU. Oke. Nah, candle masih lower high lower low. Oke, masih abaikan saja. WH ini candle lagi naik, biarin aja. Ini kemarin WH RSI di atas 70, ini outside bar pattern. Jadi kalau ada yang mau buy break ke atas 212 boleh. Cut lossnya di bawah 196, cuman saya bukan itu yang saya mau. Traktor sudah naik. UFOE ya, UFOE ini belum ada higher high higher low, belum ada inside bar pattern, yang tereksekusi belum ada. Ini TPIA Telkom, bentar.
Ini nyenggol TCPI ya, tapi ini sahamnya TCPI ya. Ini kemarin belum sampai ke atas 70. Oke, abaikan saja. Tebik masih sideways. Ini apa ini? SSMS. SSMS. Bapak Ibu lihat ini nggak? Ini SSMS ya. RSI di atas 70. Kemudian dia berangsur turun, berangsur turun, berangsur turun. Nah, ini higher high, higher low. RSI-nya di bawah 50. Candle higher high, higher low, nyenggol EMA 60. Nah, buy if break high dari candle yang kedua 1145, cut loss di bawah 1065. Sampai sekarang masih belum kena cut loss. Gitu. Ngitungnya dari yang ketika RSI-nya di atas 70 ya. Ngitungnya. Kemudian Saratoga kemarin terbang tinggi. Sochi, SMDR, ini apa? Sahid, Esger. Nah, Esger ini bagus. Ketika dia break ke atas 70, harganya terkoreksi. Nah, ini kan ada higher high, higher low. Tapi pada saat higher high dan higher low ini, candlenya walaupun RSI-nya ini di bawah 50, candlenya itu nggak nyenggol EMA 60. Jadi bukan di sebelah sini belinya, tapi di sebelah sini itu. Jadi karena ini RSI di bawah 50, tapi dia nggak nyenggol EMA 60. Jadi itu bukan jadi sinyal. Ketika RSI di bawah 50, candlenya itu harus nyenggol EMA 60 baru rebound. Nah, jadi ini reboundnya. Gitu, itu Esger. Udah lewat. Sema SDMU kemarin terbang ya. Sema Same paling tadi ini higher high higher low. Posisi higher high higher low ini candlenya di RSI-nya di antara 50 sampai 60. Same paling buat rekomendasi. Same terus ini apa? RALS. Wow. RSI di antara 50 sampai 60, reboundnya di EMA 20. Oke, RALS oke. RALS Same ini Pewon sudah pernah direkomendasikan. Udah bosen. RALS Same terus apa lagi ya? MPPA kita rekomendasikan lagi. Higher high higher low senggol EMA 20. Di sini ada apa? RSI-nya di antara 50 sampai 60. MPPA, RALS Same udah 3. MNCN oke. RSI di antara 50-60. Terus kemudian ini candle higher high dan higher low. Tapi ini kemarin inside bar ya. Berarti kita pakai inside barnya sinyalnya. Buy break 975 ke atas di bawah 945. MNCN, MPPA, RALS Same. Oke. Ini apa ini? MMLP candlenya RSI-nya di 70 60 sampai 70. Ini reboundnya di EMA 10. Oh. Ini kalau nggak ditulis saya lupa. Pulpen mana pulpen? MPPA, RALS, Same, MNCN, MMLP. Oke, berikutnya MLIA udah naik. Oke, Mika ini RSI-nya di atas 70 tapi inside barnya kemarin. MDLN ini MDKA ini MCOL. LSIP udah naik. LPPF udah naik juga. Kino Jasa Marga rebound tapi ada sinyal tapi belum ada eksekusinya. ITMG kemarin bagi dividen udah punya barangnya di Porto masih ada. Wah ini salah. Nah, ini ITMG masih punya.
Dapat dividen ngerepotin. Indie. Ini Indie inside bar. Tapi RSI masih di bawah 70. Skip aja dulu. Explore-nya dimasukin ke Google Drive. Explore-nya simpel sekali loh. Cuman EMA 60. Ini apa? IDX Trans. Indeks malah. Harum. Ini apa? Ini Heal. Oke, Heal. Senggol EMA 10, higher high, higher low, RSI-nya di antara 60 sampai 70. Jadi si Heal ini masuk ke list untuk direkomendasikan. Heal, Cusco, ini Esa, eranya jelek sih. Energi, oke, mantap. Tapi energi kemarin itu ya belum masuk 70. Energi itu direkomendasikan hanya karena dia rebound dari EMA 60 posisinya sini. Jadi waktu dia itu RSI-nya keluar dari 70, harga berangsur turun, dia rebound higher high higher low, RSI-nya di bawah 50. Rebound di 60, udah sampai sini. Ceritanya gitu. Maaf Pak, dibocat nggak ada fasilitas filter. Iya sih memang sengaja. Gosco pernah direkomend Gosco. Energi juga pernah kalau nggak salah. Pernah orang kita aja punya. Nah ini energi 8,09 lumayan. MTech. MTech Inside Bar Pattern. RSI di atas 70. Siapa tahu ada yang mau buy high sell higher. MTech. Tulis dulu aja lah MTech. Terus kemudian DGIK RSI-nya di bawah 70. Devam, Dewa kemarin. Tuh Dewa lumayan ya. Kemarin apa lagi ya yang harganya 50 saya lupa. CMNT, Chen ini kita berharap ada rebound Chen. Cuman kok belum ke atas 70 RSI-nya. Abaikan dulu lah. Metro Healthcare masih naik, biarkan saja. Bos BNGA higher high higher low. Udah pernah rekomendasikan sih waktu pas di sini. Ini waktu dia breakout ke atas 1090 belinya. Kemudian mana lagi ya? PMTR, BJBR gap down, dividen kali ya. BP, Bevin, Becap. Ini Becap masih direkomendasikan. Sempat masuk 70 RSI-nya, kemudian rebound. Di sini ada candle inside bar, belum breakout ke atas 294. Jadi belum ada eksekusinya. 296 dik. Ini 296 ya. Buy break 296 Becap. Udah pernah direkomendasikan tapi belum breakout, bosen ya udah ganti aja. IPNI, BBHI, Auto Asri. Ini apa? Antam inside bar pattern tapi RSI belum di atas 70. Oke. Ya, ini APMM enggak? Ali enggak lah. Oke, itu tadi adalah beberapa saham pilihan untuk besok tanggal berapa ya besok ya? Tanggal 11. MBB Aral sama MNCN, MPLP, Heal sama MTech. High low, lihat volume enggak? Volumenya sudah difilter di atas 3M gitu. Oke. Jam 10.29, 10.30 kita akhiri. Ada lagi terakhir, ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya lagi bisa ditanyakan di room. Buka Telegram Messenger, search @join community. Volumenya tetap volume enggak, maksudnya saya enggak lihat volume apakah itu gede kecil enggak. Tapi yang penting dia masuk filter berarti average value sudah di atas 3 miliar gitu. Jadi saya enggak lihat volume lagi. Gitu. Karena ya makanya itu di sini nggak ada volume.
BRI. BRI-nya. BRI terakhir itu ketika dia rebound dari masuk 70, kemudian dia rebound ada higher high higher low. Ini di sini rekomendasinya buy break, tapi udah dijual sih ya pastinya. Bahas sahamnya nanti aja lah di room. Ada keperluan. Seperti biasa materi hari ini akan direkam dan diupload ke youtube.com/cuancommunity. Oke, sahamnya nanti ya kita ngobrol di rumah aja. Oke, baiklah kita akhiri sesi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung dan semoga memberikan pencerahan, semoga bermanfaat untuk trading Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu, semoga marketnya semakin menarik dan kita doakan Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Bapak Ibu juga wajib mendoakan saya dan sekeluarga untuk sehat selalu. Terima kasih karena telah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan materinya apa? Bingung. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bye-bye.